Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Yani bersama rekan saya Ahmad Aido Rifandi dalam mata kuliah Total Quality Management. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari bab yang keenam tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan. Langsung saja kita mulai. Faktor pencapai tujuan. Di antaranya, untuk mencapai semua tujuan tersebut diperlukan yang pertama man, yang kedua money atau finansial, kemudian yang ketiga material, kemudian yang keempat machine atau mesin yang digunakan, kemudian yang kelima adalah metode. Nah, dari kelima faktor ini adalah hal-hal yang memang bertujuan atau sangat berpengaruh penting untuk mencapai goals atau tujuan tersebut. Nah, dari kelima metode ini, kenapa yang dilingkari merah, yang bagian man? Karena ini adalah faktor yang paling penting untuk mencapai tujuan tersebut. Diperlukan seseorang atau sumber daya manusia yang pertama adalah yang jujur, kemudian loyal atau memiliki kesetiaan yang tinggi, kemudian yang ketiga sehat, kemudian rajin juga dan pintar, kemudian full ideas atau memiliki ide yang cukup banyak, atau bisa dibilang memiliki kreativitas. Kemudian selanjutnya pelibatan karyawan. Mengikut sertakan karyawan semua level dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah. Ketika ada permasalahan, tentu hal itu perlu diselesaikan bersama. Akan sangat kurang efektif sekali ketika ada masalah hanya diputuskan oleh satu orang, karena kita sangat membutuhkan dari pemikiran semua orang, karena semua orang belum tentu satu pemikiran dengan kita, maka perlu kita bekerja sama untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian yang kedua, pemberdayaan karyawan. Karyawan dimaksimalkan potensinya dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah dan bertindak. Nah, dalam hal ini karyawan dimaksimalkan potensinya melalui apapun itu, melalui seminar misal atau training-training yang dilakukan oleh perusahaan, di mana agar karyawan ini memiliki kompetensi yang cukup atau dapat dimaksimalkan potensinya. Kemudian why? Organisasi perlu senantiasa meningkatkan kemampuan untuk memberikan customer value. Organisasi ini kemampuannya harus ditingkatkan untuk memberikan nilai terhadap pelanggannya. Kemudian selanjutnya how? Bagaimana kesadaran dan keinginan pihak manajemen untuk memberi tanggung jawab kepada karyawan. Nah, tanggung jawab hal ini contoh saja seperti gaji, tunjangan, kemudian ada seperti asuransi bisa, atau yang biasa kita kenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian melatih penyedia dan karyawan untuk melakukan delegasi dan menerima tanggung jawab. Kemudian komunikasi dan umpan balik yang harmonis antara manajemen dan karyawan. Nah, faktor yang ketiga ini termasuk faktor yang sangat krusial, karena bagaimanapun ketika komunikasi yang dijalin kurang baik, maka akan timbul crash atau masalah tersendiri terhadap karyawan dan perusahaan. Kemudian pemberian penghargaan dan pengakuan atas kinerja karyawan yang memuaskan. Nah, pemberian penghargaan ini bisa berupa menaikkan jabatan bisa, atau memberikannya berupa insentif atau bonus, atau lain halnya tergantung dari perusahaan itu sendiri. Kemudian pemberdayaan ini bisa melalui motivasi dan kinerja. Nah, ketika karyawan ini
dapat diberikan motivasi oleh perusahaan atau oleh atasannya, maka karyawan ini akan dapat menghasilkan kinerja yang cukup baik. Kesuksesan dalam sebuah dikaitkan dengan kepemilikan karyawan-karyawan dengan motivasi yang tinggi, maka kesuksesan sebuah organisasi bergantung pada karyawan yang menggunakan talenta penuhnya. Nah, ini sama dengan halnya yang telah tadi saya jelaskan. Ketika karyawan dapat bekerja secara penuh, dapat memaksimalkan potensinya, itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Kemudian, untuk membuat karyawan dapat menampilkan talenta tersebut, organisasi harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan lingkungan yang dapat memotivasi karyawan, dan hal tersebut terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Nah, biasanya dalam meningkatkan motivasi ini bisa diberikan motivasi oleh atasan atau melalui seminar-seminar motivasi. Karyawan dengan motivasi kerja yang tinggi umumnya menunjukkan komitmen pada organisasi, bekerja lebih keras, dan hasil pekerjaan lebih baik, berkontribusi penuh pada peningkatan kinerja organisasi. Karena ketika karyawan diberikan apresiasi, diberikan motivasi, tentu rasa loyalitas tersebut akan muncul. Sebaliknya, ketika motivasi karyawan rendah, mereka cenderung menunjukkan perilaku yang tidak produktif, cenderung kurang fokus pada pekerjaan mereka, menghindari tugas dan tanggung jawab, menipu atasannya, serta bisa saja meninggalkan organisasi ketika terdapat kesempatan lain di luar. Nah, motivasi yang rendah ini misal saja gaji mereka tertunda selama 3 bulan, tentu seorang karyawan ini akan kurang fokus dalam bekerja karena dia memiliki tanggung jawab di rumahnya, entah tanggung jawab terhadap istrinya, tanggung jawab terhadap anaknya mungkin, kemudian beban hidup lainnya yang hal ini akan menjadikan beban tersendiri bagi seorang karyawan itu. Salah satu model motivasi kontemporer yang penting untuk dipertimbangkan dalam menjelaskan fenomena motivasi karyawan adalah Four Driver Theory of Motivation atau model ABCD yang dikembangkan oleh Lawrence and Nohria. Model ABCD memberikan perspektif secara keseluruhan termasuk evaluasi terkait informasi terkini serta memiliki kekuatan penjelas yang lebih baik dibandingkan model lainnya. Model tersebut terdiri dari 4 dorongan drive yang dapat memotivasi karyawan, yakni adalah drive to acquire, bend, comprehend, and defend. Motivasi karyawan yang rendah akan menimbulkan masalah seperti menurunkan minat karyawan untuk memberikan kontribusi optimalnya terhadap organisasi tempatnya bekerja dan akan berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan PTS kepada konsumennya, serta menurunnya motivasi kerja yang disebabkan karena perbandingan imbalan dengan yang diterima oleh PNS yang sama-sama bekerja di lembaga perguruan tinggi. Definisi motivasi itu sendiri adalah sekumpulan proses psikologis yang menyebabkan pergerakan, arahan, kegigihan dari sikap sukarela yang mengarah pada tujuan. Nah, artinya dalam definisi ini adalah ketika perkataan yang baik, atau dalam hal ini adalah motivasi, perkataan yang baik, perkataan yang membangkitkan semangat seseorang itu diucapkan kepada lawan bicaranya, tentu lawan bicara ini atau dalam hal ini kaitannya dengan karyawan, tentu karyawan ini akan lebih semangat dalam bekerja, menyebabkan psikologi mereka terarah, gigih, dan memiliki sikap sukarela yang mengarah pada tujuan dari organisasi tersebut. Kemudian menurut Robin and Judge mendefinisikan motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan dari usaha seseorang individu untuk mencapai tujuan. Menurut George and Jones, motivasi merupakan kekuatan psikologis yang berasal dari dalam diri seseorang yang menentukan pada perilaku seseorang dalam organisasi yang dapat menyebabkan pergerakan arah usaha
serta keuletan dalam menghadapi segala halangan untuk mencapai tujuan. Nah, memang motivasi ini faktor yang sangat penting sekali untuk memupuk psikologi seseorang. Ketika psikologi seseorang ini dapat dipupuk dengan motivasi, tentunya seseorang ini akan lebih optimis, akan lebih semangat dalam menghadapi masalahnya. Motivasi secara umum didefinisikan sebagai proses yang memperhitungkan beberapa hal, seperti intensitas, arah, ketekunan seseorang terhadap pencapaian tujuan. Dengan demikian, motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Kemudian next, model ABCD atau dikenal juga sebagai The Four Driver Theory of Motivation pertama kali dikemukakan oleh Lawrence and Nohria pada tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap pekerjaan harus memberikan kesempatan untuk memenuhi 4 dorongan, yaitu memperoleh, memiliki ikatan, memahami, dan mempertahankan. Memperoleh dalam hal ini bisa dibilang memperoleh gaji, memperoleh kesejahteraan. Kemudian yang kedua, memiliki ikatan, artinya memiliki rasa ingin memiliki rasa tanggung jawab terhadap perusahaan tersebut. Kemudian memiliki ikatan terhadap karyawan lain, artinya memiliki kedekatan, pertemanan atau hubungan yang lebih spesial lainnya. Kemudian comprehend, memahami, artinya memahami atas apa yang menjadi pekerjaan kita. Kemudian mempertahankan. Dorongan tersebut merupakan kebutuhan dasar yang memotivasi seseorang yang akan berdampak pada emosi dan perilaku. Maka ABCD ini, ketika 4 kebutuhan ini sangat sangat penting dan menjadi faktor yang benar-benar mendorong seseorang atau emosi seseorang untuk bekerja. Bagaimana? Contoh saja acquire maksudnya. Dalam hal ini ketika seseorang berusaha ingin mendapatkan gaji atau insentif yang cukup tinggi, maka seseorang motivasinya akan terdorong dan akan bekerja lebih keras lagi. Kemudian selanjutnya, faktor penghambat. Penolakan dari manajemen. Manajemen takut kekuasaannya akan berkurang atau ketidakamanan, ego fokus, I'm the boss, terlalu fokus pada proses dan teknologi, mengutamakan task oriented bukan people oriented atau manajemen kuno. Kemudian ketidakterlibatan manajer. Nah, ini sangat penting sekali, ini menjadikan sebagai faktor penghambat. Kadang bosnya semena-mena ya, dalam hal ini ego focus, mentang-mentang dia bos, dia menyuruh karyawannya seenaknya tanpa memberikan dorongan, tanpa memberikan motivasi. Penolakan dari karyawan dan serikat kerja. Penolakan terhadap suatu perubahan merupakan sesuatu yang wajar jika merasa akan mengurangi arti penting organisasi, mereka cenderung akan menghambatnya. Dan ini biasanya kaitannya dengan serikat pekerja ini adalah organisasi buruh. Contohnya biasanya kan ada demo-demo yang tentang menaikkan UMR dan sebagainya. Dan ketika para buruh menuntut untuk menaikkan UMR, perusahaan pastinya akan melakukan segala upaya untuk menghambat hal tersebut, seperti melakukan diskusi terhadap para buruh,
diskusi mengenai perusahaan ini, kemampuannya untuk menggaji karyawan segini loh. Kalau semisal UMR-nya dipaksa untuk dinaikkan, maka akan terjadi pemutusan hak kerja terhadap karyawan yang lainnya. Biasanya seperti itu. Implementasi PPK. Kesalahan umum yang harus dihindari dalam implementasi PPK. Memulai kegiatan tanpa adanya strategi sistematik. Memulai kegiatan PPK tanpa adanya kepemimpinan yang aktif dari manajemen. Kemudian yang ketiga, menghitung kegiatan. Yang keempat, rencana dan harapan yang tidak realistis. Kemudian mengharapkan pelibatan akan ada akhirnya. Peranan manajer dalam PPK menunjukkan sikap yang mendukung, menjadi model peran, kemudian menjadi pelatih, menjadi fasilitator, mempraktikkan manajemen by walking around, mengambil tindakan dengan segera atas rekomendasi, kemudian menghargai prestasi karyawan. Nah, manajer ini merupakan faktor yang cukup penting karena manajer ini dalam hal ini berperan sebagai drivernya perusahaan, bisa dibilang seperti itu. Maka manajer ini perlu menunjukkan sikap yang mendukung karyawan, menjadi model atau peran. Ketika manajernya disiplin, otomatis karyawan akan mencontoh perilaku dari seorang manajer ini. Kemudian menjadi pelatih. Jadi manajer ini tidak hanya menyuruh, namun mereka juga mengajari bagaimana sih cara bekerja yang baik. Kemudian menjadi fasilitator dan mempraktikkan manajemen by walking around. Kemudian mengambil tindakan dengan segera atas rekomendasi. Jadi tindakan hal ini tidak semena-mena diputuskan oleh si manajernya ini sendiri, namun atas rekomendasi dari karyawannya juga. Kemudian menghargai prestasi karyawan berupa apapun itu, tergantung dari perusahaannya, bisa berupa dinaikkan gajinya atau diberi hadiah lainnya. Tahap implementasi. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang kedua, menentukan dan mengatasi penghambat. Yang ketiga, menerapkan dan menggunakan sarana pendukung. Yang keempat, menilai, menyesuaikan, dan memperbaiki. Ketika lingkungan ini mendukung, ketika lingkungan ini saling support, otomatis hal ini akan lebih cepat dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian dan menentukan dan mengatasi penghambat. Perlu yang namanya evaluasi. Jadi kita harus tahu mengenai peluangnya apa, mengenai permasalahannya itu apa. Kemudian menerapkan dan menggunakan sarana pendukung. Sarana pendukung ini berupa inventaris bisa saja yang telah disediakan oleh perusahaan. Kemudian menilai dan menyesuaikan dan memperbaiki. Cara memicu inisiatif karyawan. Mempercayai kemampuan mereka untuk mencapai keberhasilan. Kita pada dalam hal ini sebagai seorang leader perlu yang namanya percaya terhadap karyawan. Ketika kepercayaan ini tidak bisa kita serahkan kepada karyawan, maka karyawan ini tidak bisa belajar, akan kurangnya belajar karena kurangnya kepercayaan dari seorang atasan. Maka perlu sewaktu-waktu kita memberikan kepercayaan bagi mereka agar nantinya mereka juga dapat mencapai keberhasilannya. Bersifat sabar dan memberikan mereka waktu untuk belajar. Memang untuk belajar, untuk sukses, semuanya perlu waktu untuk belajar, maka diperlukan sifat sabar, memberikan bimbingan dan struktur. Ini perlu seperti training bisa saja. Kemudian mengajarkan keterampilan baru pada mereka dalam langkah kecil dan inkremental. Keterampilan baru dalam hal ini misal memberikan les private,
tentang komputer atau tentang media informasi atau Word, Excel, dan sebagainya. Mengajukan pertanyaan yang menantang mereka untuk berpikir dengan cara baru. Nah, contoh misal, bagaimana caranya agar perusahaan ini dapat mencapai omset 1 miliar pada bulan depan. Nah, kemudian mereka pasti akan mengeluarkan ide-ide mereka. Oh, caranya gini. Oh, strateginya gini. Nah, pertanyaan ini sangat efektif untuk memancing mereka agar mereka dapat menuangkan ide-ide mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian membagi informasi dengan mereka untuk menjalin hubungan. Memberikan umpan balik yang tepat waktu dan dapat dipahami, dan membantu mereka selama proses belajar. Nah, perlu yang namanya fast respon. Tentu kita semua akan bete, bisa dibilang bahasa anak mudanya, ketika slow respon atau hanya centang biru saja. Kemudian menawarkan cara alternatif untuk melaksanakan tugas. Menunjukkan sense of humor dan perhatian terhadap mereka. Ya, kadang yang namanya pekerjaan nggak selalunya kita serius, perlu yang namanya bercanda. Perlu, namun di situ ada waktunya, enggak. Ketika jam kerja juga, berfokus pada hasil dan menghargai perbaikan pribadi. Cukup dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Ahmad Ainur Rifandi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rifandi. Jadi saya mau melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Mas Ahmad Yani. Jadi di sini saya menjelaskan tentang sistem saran, konsep, dan implementasinya. Saran merupakan kumpulan proses yang digunakan untuk meminta, mengumpulkan, mengevaluasi, dan menerima atau menolak saran. Jadi sebuah perusahaan itu punya sistem saran, yaitu meminta saran-saran yang telah diberikan oleh karyawan perusahaan tersebut. Nah, dari saran-saran yang terkumpul banyak itu, pastikan perusahaan nggak semuanya menerima begitu saja kan, harus mengevaluasinya. Jadi mengumpulkan semua, terus mengevaluasi, dan menolak saran yang sekiranya itu kurang, dalam artian tidak harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, segi positif dari sistem saran. Setiap saran yang berasal dari karyawan pasti akan dipatuhi oleh mereka. Jadi setiap saran yang diberikan oleh karyawan memberikan saran kepada perusahaan nih, pasti karyawan tersebut akan melaksanakan apa yang disarankan olehnya. Lanjut, di sini ada 7 tahap peranan manajemen dalam implementasi saran. Yang pertama, membuat kebijakan atau wisdom. Jadi sebuah perusahaan itu kan pasti mempunyai leader atau pemimpin. Nah, kebijaksanaan atau kebijakan seorang pemimpin itu sangat mempengaruhi dari implementasi saran-saran yang ada. Jadi sebuah kebijakan harus pas. Yang kedua, mengadakan sistem saran seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Terus yang ketiga, mempromosikan sistem saran. Jadi gimana caranya sih sistem saran itu biar semua karyawan memberikan saran kepada kita, dan mereka itu mengetahui bahwa di perusahaan ini ada kotak-kotak saran loh, kayak gitu. Yang keempat, evaluasi saran dan sistem saran. Jadi evaluasi di sini sangat penting karena memperbaiki sistem saran yang kurang baik atau kurang pas di perusahaan tersebut.
Yang kelima, melaksanakan saran. Nah, melaksanakan saran ini ditunjukkan oleh seorang karyawan ataupun konsumen-konsumen yang datang ke perusahaan tersebut. Menghargai karyawan. Jadi sebuah perusahaan, jika seorang karyawan itu sudah bekerja keras, sudah banting tulang, sudah berusaha dengan maksimal, tapi si leader, si pemimpin dari perusahaan itu tersebut malah mencaci maki, malah memarahi, jadi tidak menghargai karyawan, maka karyawan itu akan ngedown atau tidak bersemangat lagi dalam bekerjanya. Yang terakhir, memperbaiki sistem saran. Jadi setiap sistem saran itu pasti ada perbaikan-perbaikan di setiap bulan ataupun setiap tahun, dan itu harus di cross check secara terus-menerus. Nah, di sini ada proses perbaikan saran. Ini ada macam-macam kriteria sistem saran yang baik. Pertama, semua saran mendapatkan tanggapan formal. Semua saran ditanggapi dengan segera. Prestasi setiap departemen dalam memberikan dan menanggapi saran dipantau oleh manajemen. Biaya dan penghematan sistem dilaporkan. Penghargaan dan pengakuan ditangani segera. Ide-ide yang bagus dilaksanakan. Konflik kepribadian diminimumkan. Jadi intinya dari sistem saran yang baik itu direspon cepat oleh perusahaan tersebut. Jadi jangan terlalu lama saran-saran itu diabaikan saja. Misal minggu pertama suatu perusahaan mengadakan sistem saran nih, jadi jangka waktunya sampai berapa hari sih, sampai berapa bulan, jadi jangan terlalu lama-lama. Perbaikan setiap saran, identifikasi masalah dan perumusan ide untuk perbaikan. Partisipasi karyawan dalam sistem saran, menghilangkan hambatan tersembunyi, perilaku negatif, keterampilan menulis yang kurang baik, khawatir sarannya ditolak, ketidakmudahan. Jadi si karyawan-karyawan tersebut itu takut saran-sarannya itu ditolak oleh perusahaan, terus ketidakmudahan. Jadi seperti itu gimana sih caranya menghilangkan hambatan tersembunyi yang ada di karyawan tersebut. Terus mendorong karyawan baru agar terlibat, menjelaskan pentingnya saran-saran. Jadi kita menjelaskan pentingnya saran-saran, melakukan suatu perbaikan kecil pada tugas karyawan baru, menugaskan untuk bekerja sama dengan karyawan yang berpengalaman, memberikan umpan balik positif. Jadi jika ada tugas di luar ataupun tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan, harus melibatkan karyawan-karyawan baru dengan karyawan-karyawan yang sudah berpengalaman, karena untuk dicontoh oleh karyawan baru tersebut. Melatih karyawan yang segan berpartisipasi. Jadi jika ada karyawan yang enggan untuk berpartisipasi, harusnya seorang manajemen atau seorang leader itu harus melatih karyawan yang segan tersebut. Oke, thank you. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.